أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kekafiran iblis. Iblis dinyatakan kafir langsung oleh Allah. Allah mengatakan sebab iblis kafir karena dia aba dan karena dia istakbara. Aba tidak mau menjalankan perintah, istakbara dia meremehkan Adam, memandang dirinya lebih mulia. Itu yang menyebabkan iblis dinyatakan kafir, padahal dia adalah seorang wali Allah, diakui oleh seluruh malaikat paling taat dan paling takwa di bumi. Namanya adalah Azazil. Bisakah kekafiran iblis ini dicabut? Bisa. Caranya cuma tobat. Jadi pernah iblis ingin kembali ke status awalnya. Iblis datang kepada Nabi Musa alaihissalam, saya mau taubat. Allah terima tidak taubat saya? Saya mau taubat. Apakah Allah mau putihkan dosa-dosa saya? Saya mau tobat. Apakah derajat saya, maqam saya yang lama bisa kembali kepada saya? Maka Nabi Musa berkata, tunggu dulu di sini. Masuklah Nabi Musa ke dalam rumahnya. Beliau pun bermunajat dengan Allah. Terjadilah pembicaraan dari balik hijab gaib yang maha kokoh antara Allah dengan Nabi Musa. Intinya, kalau iblis mau tobat, Allah terima tobatnya. Dua, makomnya yang lama akan dikembalikan kepadanya sebagai waliullah. Tiga, dosa-dosanya yang pernah dia buat, bukan saja tidak mau sujud kepada Adam dulu, tapi semua yang sudah dia buat dalam rangka merayu dan menyesatkan sebanyak-banyaknya anak cucu Adam, itu juga Allah putihkan. Itu yang dijanjikan oleh Allah kepada iblis melalui Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang akan terjadi. Pergilah Musa menjumpai iblis. Iblis, kabar baik buat kamu, Allah menerima taubatmu jika kamu betul bertobat. Lakukanlah sekarang. Yang kedua, Allah akan memutihkan semua dosa-dosamu, sebanyak apapun dosamu. Yang ketiga, Allah akan kembalikan makammu, yaitu kembali ke makam waliullah yang setara dengan para malaikat. Senang iblis, dan iblis sudah tahu Allah itu Tawwab, maha penerima taubat. Iblis sudah tahu itu. Allah itu Ghafur, Allah itu Ghaffar, Allah itu Afu, ya. Iblis sudah tahu. Sekarang dia yakin bahwa Allah pasti akan menerima taubatnya. Tapi kata Musa, tapi ada satu perintah Allah yang dulu kamu belum kerjakan. Apa itu kata iblis? Pura-pura lupa. Allah subhanahu wa ta'ala dulu perintahkan kamu sujud kepada Adam sebagai bentuk kamu tunduk kepada perintah Allah. Jadi ada dulu perintah Allah yang belum kamu jalankan. Jika kamu taubat, Allah terima semuanya, tapi kamu harus jalankan perintah Allah yang dulu. Lah Adam kan sudah mati, kata iblis. Untuk apa saya sujud lagi? Kemana saya sujudnya? Allah berfirman, kamu sudah tahu di mana tempat kuburannya Adam. Pergi ke kuburan Adam, sujud kepada Adam di kuburannya itu. Ah, kata iblis, hidup aja dulu saya nggak mau, apalagi udah mati. Nah kan, ini karakter kamu, aba, tidak mau menjalankan perintah. Jadi perintah Allah sesuai atau tidak dengan nafsu, sejalan atau tidak dengan otak yang telah dikuasai nafsu dan setan. Kalau itu perintah Allah, harusnya kamu jalankan. Maka dengan ini iblis lebih rela dan lebih memilih, ya, demi hawa nafsunya nih, dia lebih rela, lebih memilih mentaati nafsunya, keegoannya, daripada mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya itu bukan masalah sujud pada Adam, taat kepada perintah Allah, itu masalahnya. Walaupun Allah suruh sujud, sujud kamu kepada pohon, sujud. Sujud kamu kepada api, sujud. Kalau Allah yang nyuruh, ya, sujudlah kamu kepada batunya, sujud. Nah sekarang yang disuruh adalah sujud kamu kepada Adam, sujud. Tapi Aba, dia enggan menjalankan perintah Allah. Kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang aba.
enggan menjalankan perintah. Kita diperintahkan, enggan kita menjalankan perintah. Makanya dalam berislam, ternyata syarat orang itu berislam kalau dia mau berjamaah. Isi jamaah itu adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, menjalankan perintah. Berdiri kamu, berdiri. Duduk kamu, duduk. Pergi kamu, pergi. Kembali kamu cepat sekarang, kembali, ya. Fi makrahina wa man syatrina. Walaupun perintah itu kita jijik melakukannya, kita takut melakukannya, atau perintah itu kita semangat mengerjakannya, tetap ditaati. Fi yusrina wa usrina, dalam kondisi kita sedang lapang, dalam kondisi kita sedang sulit dan sempit, ada perintah, jalankan. Itu baru namanya berjamaah. Jadi jamaah itu sebenarnya untuk sami'na wa, kami mendengar dan kami mentaati. Sami'na wa ata'na. Jangan abah. Istakbara itu apa artinya? Sombong, betul. Isi sombong itu ada berapa? Isi sombong ada dua. Apa itu yang pertama? Batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq, tidak menerima kebenaran. Perintah Allah adalah kebenaran, larangan Allah adalah kebenaran. Sekarang ada perintah Allah, ada syariat Allah, tidak diterimanya. Itu sombong itu. Ada perintah, ada larangan Allah, ada larangan Rasulullah, tidak diterimanya, itu sombong. Diperintahkan oleh orang tuanya, dia tidak mau, itu sombong. Diperintahkan oleh muallim, syekh, hafiz, buya, ustadz, da'i, diperintahkan kepada yang benar, dia tidak terima, itu namanya sombong. Itu yang sombong, ya. Yang kedua apa sombong tersebut? Ghamtun nas, memandang rendah orang lain. Makanya dalam berjamaah kata Rasulullah, walaupun yang diangkat untuk memimpin kamu orang yang lebih rendah daripada kamu secara status manusia, mantan budak, hitam keling, tidak berpendidikan, ya, rambutnya seperti kismis, orang Afrika keling, ya, itu yang diangkat menjadi pemimpin kita. Sementara kita ganteng, kita berpendidikan tinggi, hafiz Quran, doktor di Timur Tengah, sementara yang memimpin kita masa ya kayak gitu. Wa in ammarakum abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibah, sekalipun dia dipimpin atau diangkat untuk memimpinnya seorang abdun habasyi, seorang budak atau seorang mantan budak dari Ethiopia, hitam keling, rambutnya kriwil-kriwil seperti kismis, ka'anna ra'sahu zabibah, kamu wajib sami'na wa ata'na. Jangan pandang remeh dia. Memandang remeh dia itu adalah sombong. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Enggan dia menjalankan perintah, wastakbar, dan dia sombong. Allah bertanya pada iblis, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk? Yang menyuruh kamu sujud saya, iblis. Bukan malaikat yang nyuruh kamu sujud, saya yang nyuruh kamu sujud. Ma mana'aka, apa yang menghalangi kau tidak mau jalankan perintah saya? Qala, iblis menjawab, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Jadi perintahmu ini tidak logis, nggak masuk akal. Ini iblis, ya. Ana khairun minhu, saya ini lebih baik daripada Adam. Bahasa ini Allah sebutkan dalam surat apa dalam Al-Quran? Al-A'raf. Ana khairun minhu. Bahasa ini diulangi oleh seluruh orang-orang Yahudi. Apa kata Yahudi? Ana khairun minhu. Diulangi juga oleh orang Nasrani, berkata ana khairun minhu. Sehingga mereka menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa qalatil yahudu laisatin nasara fi syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu fi syai'. Berkatalah orang-orang Yahudi, Nasrani enggak benar, kami cuma yang benar. Berkatalah orang-orang Nasrani, Yahudi tak benar, kamilah yang benar. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna min qablihim. Orang-orang yang juga tidak ada ilmu sebelum mereka mengatakan kalimat yang sama. Sekarang ini di dalam Islam ada kelompok yang mengatakan cuma kami yang benar. Mereka-mereka yang mengatakan cuma kami yang benar. Jadi di luar mereka enggak benar. Kita tak boleh seperti itu, merasa diri kita benar dan kita berada di atas yang benar,
enggaklah dilarang. Tapi kalau mengklaim orang yang sama-sama ahlu sunnah wal jamaah tidak benar dari kelompok yang lain, kelompok di Indonesia ini banyak. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Jamaah Tabligh, ada FPI, ada MMI, ada HTI, ada Al-Irsyad, ada Wahdah Islamiyah, dan lain-lain. Kenapa mengklaim hanya kelompok kita saja yang benar? Ini adalah sebuah kesesatan, dan ini gaya iblis. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam, kata iblis. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ternyata letak dia memandang dirinya lebih baik bukan karena keimanan, bukan karena ketakwaan, bukan karena kesolehan. Jadi kalau memandang dirinya lebih baik karena keimanan, karena ketakwaan, karena kesolehan, karena keilmuan, ini masih sombong juga apa enggak nih? Masih sombong ya. Ternyata level yang disampaikan oleh iblis lebih rendah daripada itu. Dia merasa dirinya lebih baik karena dia diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Jadi dia nganggap enggak level. Masa iya api sujud pada tanah? Coba lihat, api itu di atas, tanah itu di bawah. Tanah itu kotor, hitam, bau, diinjak-injak. Api itu di atas. Enggak berani diperlakukan sembarangan. Jangan coba main-main dengan api. Dia bakar, dia habisi. Lah kalau tanah, apa sih tanah? Kau ciptakan Adam dari tanah, aku ini dari api, berarti api lebih terhormat dong. Iblis tahu ya, kalau mengandalkan bentuk, Adam lebih cakep. Kalau mengandalkan otak, Adam lebih luas otaknya. Kalau mengandalkan ilmu, Adam lebih luas ilmunya. Kalau mengandalkan kesolehan, ketaatan, sudah dijamin oleh Allah. Orang yang berilmu macam Adam tidak akan berani bermaksiat kepada Allah. Jadi iblis enggak melihat sisi mana dia akan memandang dirinya lebih baik, kecuali hanya dari asal penciptaan. Dia memandang saya dari api.